Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Boleh mengganggu sebentar? Oh, siapa? Ini sedang membuat apa ini Pak? Ini persiapan penyemaian bibit anggur. Anggur jenis apa biasanya? Biasanya jenis impor Pak, tapi macam-macam jenisnya. Ada Oh. Nineltran, Jupiter, Academic, Julian, Dixon, dan berbagai macam jenis lagi, masih banyak lagi jenis. Yang sering jenengan tanam jenis apa? Kita hampir semuanya tanam. Oh, tanam. Iya, yang hijau, merah, terus hitam. Terus ini medianya Ini medianya sekam bakar, sekam mentah, sama tanah. perbandingannya? Ini 1:1. Terus satu media polybag ini diisi berapa benih? Ini satu Oh, satu. benih. Boleh dilihatin untuk benihnya Pak? Oh, siap mari. Ini bahan semainya ya? Iya Pak, ini bahan semennya ini. Terdiri dari campuran tanah, sekam bakar, sekam mentah, ini kasih dolomit sedikit sama ini Pak, obat tanah. obat tanah. Iya, biar kutu-kutunya itu kan hilang, mati. Iya. Tidak perlu tambah pupuk apa gitu? Kalau dalam penyemaian sama sekali nggak boleh mengandung pupuk. Oh enggak. Iya. Kalau dalam penyemaian bibit. Jadi biasanya sekali campuran jenengan butuh berapa kilo atau berapa kapasitas yang sering dibuat? Tergantung bibit yang kita siapin. Oh, Iya. Misalnya berapa karung itu tergantung bibitnya, jumlah bibitnya. Kalau banyak ya kita mungkin bisa 3 karung, 4 karung, 3 karung sekam bakar, 3 karung sekam mentah, 3 karung tanah. hasilnya ini ya Pak? Iya, hasilnya ini. Biasanya ini disimpan dulu paling enggak 1 minggu baru ditanemin. Oh gitu ya. Yuk kita lihat benihnya Pak. Ini bibit diungkep ya, atau ditaruh di tempat lembab selama beberapa hari. Hasilnya seperti ini. Biar Kalusnya bakal akar itu keluar. ya. Itu jenis Ini anggur apa ini Pak? ini masih yang asem. Semai. Ini anu gila. Gula ya. Akar. Kan tuh pada ini kalau bikin bibit bisa langsung disambung di sini. Oh. Jadi nggak harus nunggu Disambung dengan apa? disambung sama jenis yang impor Oh. yang diinginkan. Jadi nggak harus nunggu ini datang apa, tunggu dulu, langsung disambung. Ya. Ini langsung, tapi nunggu kalus begini, langsung disambung bisa. Insya Allah bisa hidup semua. Jadi lebih cepat dalam memperbanyak bibit. Berarti itu tidak langsung ditanam di media ya? Ini ntar biasanya kalau saya sambung dulu, Mm-hmm. udah disambung langsung ditanam. Oh gitu. Tapi sebelum disambung ini harus disimpan dulu paling enggak 10 hari di tempat lembab. Dikasih kain apa ditutup lembab selama 10 hari atau 2 minggu. Ntar numbuh kalus begini baru ditanam, baru disambung. Karena penyimpanan di tempat lembab itu bisa bikin ini kalus ini loh, apa itu, kambium ini. Nah, mudah dibuka. Ya, mudah dibuka. Kadang kita dapat bibitnya kan susah atau diklet itu kan susah. Jadi kalau disimpan beberapa hari mudah dibuka gini, dibuat penyambungan mudah. Ini yang sudah disambung, siap tanam. Siap tanam. Siap tanam. Itu umur berapa itu? Ini sekitar 1 minggu. 1 minggu. Tapi kalau masih hijau-hijau begini, tandanya masih hidup. Tapi kalau udah hitam begini, nah ini udah gagal. Gagal ya? Gagal. Yang hitam ini gagal. Hitam ini gagal.
ya otomatis langsung gagal. Karena nggak semua bibit itu bisa 100% hidup. Kadang dia udah tumbuh berdaun 2, 3, 4 tiba-tiba mati. Ya. Kadang disambung ini aja seminggu mati. Seminggu langsung mati. Itu beda jenis antara yang atas dan bawah sambungannya. Beda jenis. Ini tujuannya apa, Mas? Ini supaya memperbagus jenis ya. Oh gitu. Iya, nanti anggur yang asam bisa berubah jadi manis, bisa lebih besar. Ya, bisa gitu. Dikonsumsi dengan layak. Contoh-contoh ini pada mati nih. Ini gosong-gosong nih. Ini gosong. Itu udah. Tinggal semai di polybag paling 2 minggu atau langsung di media tanah, berani enggak? Di media tanah, tapi nggak boleh sama sekali pakai pupuk. Oh, sama sekali nggak boleh pakai pupuk kalau penyemaian cutting, kecuali udah nyemai bibit jadi. Oh, kalau bibit jadi harus pakai pupuk. Tapi kalau cutting gini bibit sama sekali nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Kecuali benih ya, kalau benih jagung, cabai itu nggak apa-apa, tapi begini perawan jamur dia. Oke. Ternyata banyak ini jenis anggur apa ini, Mas? Ini masih Isabel buat sambung batang bawah ya. Buat selingnya. Kalau ini udah jadi, contohnya jadi seperti ini. Ini nggak perlu polybag kalau yang ini. Kalau ini ntar biasanya udah tinggi 1 meter, udah ada sulurnya dicabut, dipindah ke polybag karena ini tempatnya kurang. Jadi saya semai serentak di sini. Oh gitu ya. Asal cutting juga kurang bagus. Jadi kalau di polybagin kadang rugi kita karena nggak tahu mana yang bagus, mana yang hidup. Gitu ya. Makanya di semai serentak. Yang hidup baru cabutin. Ada yang sudah hidup tinggi, Mas? Sudah ada. Di mana? Di kebun? Ya, ini di depan sini, Pak. Di anggur itu nggak harus pruning ya. Jadi cukup potes pucuk keluar bunga. Buah. Jadi potek buah. Ini contoh bunganya. Bunganya ya? Bunganya ini bunga. Ini pasti berbuah besok? Ini insya Allah pasti berbuah. Ini saya potes pucuk. Ini umur berapa bulan atau sudah berapa tahun? Ini 1,5 tahun. Oh, sudah lama ya? 1,5 tahun. Karena ini indukan. Oh, indukan. Udah buah berkali-kali nih. Oh iya. Terus dikasih pupuk apa, Mas? Ini yang utamanya pupuknya kompos, kotoran kambing itu wajib tuh. Kotoran kambing itu wajib, sama NPK. NPK ya? Ya, NPK antara pembuahan pakai MKP, KNO3 sama boron. Oh iya. Itu biasanya 2 bulan sebelum mau dipruning, dipupuk rutin setiap minggu sekali. Ada tanaman yang lain, Mas? Ada di belakang. Oke, kita lihat. Orang lihatnya, wah, yang orang ketawa ini siapa? Hah? Ini. Mana? Ini. Bisa dijelaskan itu, Mas? Itu berapa hari? Ini sekitar 2 bulan. 2 bulan ya? Iya, 2 bulan. Itu jenis apa itu? Ini jenisnya Transfiguration. Ya, atas bawah atau yang atas saja? Yang atas nitran, yang bawah buat selling ini Isabel. Oh, Isabel. Karena pakai Isabel karena tahan terhadap itu tanah kita. Karena karakter tanah sini gak cocoknya pakai batang bawah. Batang bawah ya. Karena sering banjir juga, jadi harus pakai batang bawah Isabel, tahan air. Udah berapa tahun Mas budidaya benih anggur dan menanam anggur ini? Saya hampir 2 tahun. 2 tahun. Dimulainya di Jakarta. Oh, di Jakarta malahan? Iya, di Jakarta. Berarti model kayak hidroponik itu di tempat-tempat yang sempit-sempit kayak gitu atau? Iya, betul, di tempat-tempat sempit, di teras. Oh, di tanamnya di teras-teras. Terus medianya juga polybag? Medianya pakai planter bag yang 100 liter. Oh, planter bag. Planter bag 100 liter. Tapi hasilnya juga maksimal, Mas? Hasilnya 1 pohon itu bisa sampai 20 dompel, 30 dompel. Oh iya. Itu umur 2 tahun. Ada yang sudah berbuah ini, Mas? Di sini ada.
Monggo silakan. Itu yang sudah berbuah ya? Nah, ini contoh buahnya. Itu umur buah berapa hari atau berapa mungkin? Ini kalau nggak salah 1,5 bulan nih. 1,5 bulan. 1,5 bulan. Bagus juga ya. Butuh waktu berapa hari lagi atau mungkin berapa bulan lagi supaya bisa dikonsumsi? Standarnya 130 hari. 130 hari. 30 hari. Dari pertama. Iya, pertama bunga. Oh, pertama bunga. Iya. Berarti lama juga ya Mas, 130 iya. hari. Oke. Ini jenis anggur. Ini Transfiguration hijau. Transfiguration. Jadi nanti sampai dengan masak itu tetap warna hijau kayak gitu? Ini tetap hijau, semu-semu baret merah ya. Oh, baret gitu. merah karena tergantung tempat. Karena tapi, bisa berubah-ubah. Untuk rasanya tetap sama, manis? Manis, manis. Iya. Oke. Oke. Dalam pengalaman Mas sebagai petani anggur, itu kendala yang sering ditemui sehingga menjadikan penanaman gagal buah itu apa Mas? Kalau gagal buah itu biasanya jamur. Terus mengantisipasinya? Kita harus semprot rutin. Semprot dengan obat jamur. Biasanya kita pakainya Amistartop ya. Amistartop. Ya, obat itu karena itu agak mahal cuma itu berarti proses sudah buah, tapi akan kering atau layu ketika terkena jamur itu atau masih di bunga? Masih di bunga. Oh, masih di bunga. Ya. Nah, kalau udah begini biasanya jarang disemprot. Kalau udah mau tua jarang disemprot. Oke. Iya, di sebelumnya ada disemprot duluan. Kalau lebih bagusnya biar terhindar dari jamur kita pakai greenhouse. Greenhouse ya. Iya, greenhouse itu. Karena musim hujan tuh kendalanya jamur. Itu menjadikan gagal panen ya? Iya, gagal panen. Sama kalau pupuk jadi kendala tidak selama ini dalam menanam anggur ini? Kalau pupuk sih enggak ada kendalanya. Enggak ya, ada. Karena di sekitar kita banyak pupuk ya. Ya. Dan oke Mas, untuk rencana penjenengan membudidayakan benih anggur ini biasanya dipasarkan di mana saja? Kita kalau ini dipasarkan di pinggir-pinggir itu Mas. Pinggir. Di sekitar rumah aja, berarti petik sendiri di rumah. Oh, petik sendiri. Kebun. Berarti proyeksi penjenengan mau membuat kebun anggur ya? Iya, kebun anggur petik gitu. Apa namanya itu? Iya, buat petik itu. Oke Mas, berarti ini nanti semua akan ditanami anggur. Insya Allah ya. Terus selebihnya dijual benih gitu. Jual bibit. Kita produksi bibit. Biasanya online ya? Kita online bisa, itu bisa datang. Offline juga bisa. Oke Mas, terima kasih penjelasannya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa akan kita sampaikan dan jenengan siap membantu nggih. Siap. Mas siapa namanya? Indro. Oke, terima kasih Mas Indro. Petani anggur berpengalaman selama 2,5 tahun. Terima kasih Mas Indro, selamat berkarya, semoga hasilnya melimpah. Terima kasih. Selamat sore.